Baik, kita lanjutkan buku paket Matematika SMA kelas 10 ya, halaman 78. Sekarang kita masuk latihan 3.1. Nah, ini ada 5 soal ya. Ini sudah saya kelompokkan soal nomor 1, 2, dan 3. Ini kalau kita baca bunyi soalnya itu sama persis ya kata-katanya. Yang beda adalah angka dan arahnya. Nah, ini 60 km per jam ke timur ya kan, 45 km per jam ke tenggara. Kemudian 60 km per jam ke arah barat daya. Nah, sehingga nanti cara mengerjakannya itu sama, yaitu kita diminta untuk menggambar vektor ya. Atau begini, kita baca aja. Gambarkan vektor kecepatan mobil ya dengan kelajuan 60 km per jam menuju arah timur. Tentukan titik awal, titik akhir, beri nama vektornya, tulis skalanya. Nah, aslinya kalau di buku ini ada semacam petunjuk untuk mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 gitu ya, tapi tidak saya tampilkan sebab kalau kita baca ya pada intinya kita diminta untuk mengingat arah mata angin. Nah, saya yakin dan percaya tentunya kalian semua sudah hafal luar kepala ya. Ini adalah utara, selatan ya. Kemudian ini barat, ini timur kan berpasang-pasangan. Lalu ini barat laut, ini tenggara. Yang ini timur laut berpasangan dengan barat daya. Nah, seperti itu ya. Lalu di buku itu sudah disediakan semacam sistem koordinat ya. Jadi ini adalah tempat kita untuk mengerjakan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 gitu ya. Nah, kalau kita mau menggambar sebuah vektor, maka pada akhirnya nanti kita akan menggambar yang namanya garis lurus, ya kan? Garis lurus ini punya panjang tertentu dan arah tertentu. Nah, untuk menentukan panjang garis lurus yang akan kita gambar itu tergantung dari skala yang kita pilih. Ya, sebagai contoh soal nomor 1 ya. Misal di sini kita pilih skala ya 1 cm garis lurus yang kita gambar itu misalkan mewakili 10 km per jam ya. 1 cm 10 km per jam. Nah, logikanya kalau di sini 60 km per jam, maka kita perlu menggambar garis lurus ya sepanjang 6 cm kan begitu. Ya, jadi 6 cm ini ekivalen atau setara dengan 60 km per jam. Dari mana ketemunya angka 6? Ya gampang aja, dari 60 dibagi 10 sama dengan 6. Atau adik-adik bisa menggunakan logika. Kalau 1 cm ekivalen dengan 10 km per jam. Maka logikanya 6 cm pasti ekivalen dengan 60 km per jam. Nah, kira-kira seperti itu. Oh iya, satu lagi. Untuk pemilihan angka ini bebas, ya terserah adik-adik. Jadi adik-adik boleh pilih 1 cm mewakili 10 km per jam, sama seperti saya ya. Atau adik-adik boleh pilih sendiri, misalkan 1 cm mewakili 20 km per jam. Nah, itu boleh-boleh saja. Berarti kalau adik-adik milih 1 cm mewakili 20 km per jam, maka nanti adik-adik harus menggambar garis sepanjang berapa? 3 cm. Dari mana? Dari 60 dibagi 20 sama dengan 3 cm. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas ya? Oke, sebelum kita gambar, kita geser ke soal nomor 2 aja ya. 2 dan nomor 3, kalau gambar ini kan relatif gampang ya. Langsung kita fokus di angkanya aja. 45 km per jam. Berarti nanti skala yang kita pilih ya sebagai contoh 1 cm ini mewakili taruhlah berapa ya? 15 km per jam. Nah, berarti kalau 1 cm itu 15 km per jam, kalau kita mau menggambar vektor kecepatan 45 km per jam, berarti nanti panjang garis lurus yang akan kita gambar adalah berapa? 3 cm. Ya, 1 cm 15 km per jam. Berarti kalau 3 cm ini setara dengan 3 kali 15, yaitu 45 km per jam. Ya, sama seperti yang ditanyakan di soal. Kemudian untuk soal nomor 3, ya kebetulan angkanya ini sama. Ya, hanya arahnya yang beda. Berarti nanti skalanya ya kita buat sama aja ya supaya gampang. Skala 1 cm gitu ya. Mewakili berapa tadi? 10 km per jam ya. Berarti nanti kita akan menggambar garis lurus sepanjang 6 cm ya. Ini akan setara dengan 60 km per jam. Nah, sama seperti soal nomor 1.
Oke, kita kembali ke soal nomor 1. Ya, sekarang arahnya ke timur. Nah, timur itu kan ke kanan. Berarti ini adalah titik awal, ya, titik O. Lalu ini adalah garis lurusnya. Nah, untuk menggambar garis lurus, nantinya adik-adik hukumnya wajib menggunakan penggaris. Ya, jadi gunakan penggaris. Adik-adik buat garis lurus sepanjang 6 cm. Nah, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus pas 6 cm ya, sesuai dengan hasil perhitungan kita. Ini adalah titik O, misalkan di sini adalah titik A, maka nama vektornya ya berarti OA ya, arahnya ke timur. Gampang ya. Kita geser ke soal nomor 2. Berarti nanti panjang garis lurus yang harus kita gambar adalah 3 cm, arahnya tenggara. Nah, ini tenggara berarti ke sini ya. Ini titik O, kemudian ini adalah arah tenggara. Nah, sekali lagi ini gunakan penggaris ya. Buat garis sepanjang 3 cm, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Titik O, maka yang ini misalkan titik B, berarti nama vektornya adalah OB. Oke. Sekarang kita geser ke soal nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3 ini arahnya ke mana ini? Barat daya ya. Berarti ini adalah titik O, barat daya itu ke sini. Nah, ini harus digambar garis lurus sepanjang berapa? 6 cm ya, sama seperti soal nomor 1. Ya, harus 6 cm. Yang beda hanya arahnya aja. Ini O, maka yang ini adalah C, sehingga nanti nama vektornya adalah OC ya. Gampang ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 4 dan nomor 5. Ini sama aja ya sebenarnya ya. Yang nomor 4 coba. Gambarkan vektor kecepatan mobil dengan kelajuan 60 km per jam. Arah geraknya, nah ini sekarang dinyatakan dalam sudut ya deh ya, 45 derajat. Tentukan titik awal, titik akhir, lalu beri nama vektornya dan tuliskan skalanya. Untuk skala, saya pikir sama aja ya dengan soal nomor sebelumnya ya. Ini kebetulan angkanya kan sama, 60 km per jam. Berarti kita gunakan skala 1 cm mewakili berapa? 10 km per jam. Nah, atau kita coba, kita pakai angka yang baru aja ya. Nah, ini supaya adik-adik semakin percaya diri. Nah, supaya yakin bahwa untuk memilih angka ya pada skala ini bebas. Misalkan di sini 1 cm mewakili taruhlah 15 km per jam ya. Berarti nanti kita akan menggambar garis lurus sepanjang 4 cm. Ya, dari mana? Dari 60 dibagi 15. 1 cm setara dengan 15 km per jam, berarti logikanya kalau 4 cm setara dengan 4 kali 15 km per jam, yaitu 60 km per jam. Nah gitu ya, gampang ya. Kemudian nanti adik-adik gunakan busur derajat ya. Menggambar garis lurus membentuk sudut 45 derajat itu artinya terhadap arah horizontal. Nah, ini adalah titik pusat ya, titik O. Ini adalah arah horizontal. Nah, ini sebagai acuan ya, arah timur atau arah kanan. Nah, lalu 45 derajat nanti kira-kira ada di mana? Di sini ya. Nah, ini. Oke, ini adalah 45 derajat. Ya. Pas di tengah-tengah sini. Nah, ini 45 derajat baru dipindah ke sini. Ini nomor 4 ya, Dek ya. Nah, dikira-kira aja, berarti nanti adik-adik harus menggambar garis lurus sepanjang berapa? 4 cm ya. Gunakan penggaris ya, Dek ya. Ini adalah titik O, kemudian misalkan ini adalah titik D, lalu ini adalah garis mendatar, kemudian di sini sudutnya adalah 45 derajat ya. Nama vektornya adalah OD. Nah, selesai sudah. Ya, gampang ya. Sekarang kita ke soal nomor 5 ini yang terakhir ya, di latihan 3.1. Untuk pertanyaan yang A, gambarkan vektor kecepatan pesawat terbang ya dengan kelajuan 450 km per jam dan arah terbang membentuk sudut 120 derajat. 450 km per jam ya, berarti enaknya skala yang kita pilih berapa? 1 cm supaya nggak terlalu panjang ya garis yang kita gambar. Kalau saya 1 cm itu mewakili
45 kilometer per jam. Nah, kalau 1 cm mewakili 45 kilometer per jam, artinya nanti kita akan menggambar garis lurus sepanjang 10 cm, ya Dek ya. Ini sudah setara dengan 450 kilometer per jam ya. Jadi sekali lagi 10 itu didapatkan dari 450 dibagi 45. Sama seperti yang tadi, 60 dibagi 15 sama dengan 4. Ini 450 dibagi 45 sama dengan 10 ya. Kemudian sudutnya 120 derajat. Ya, coba ini saya hapus supaya nggak bingung. Nah, selalu acuannya adalah terhadap arah horizontal ya, ke kanan. 120 derajat itu yang ini. Nah, ini kan berimpit ya. Oke. Nah, ini 120 derajat ini. Ya, tinggal dipindah di sini. Nomor 5 soal yang A ya. Berarti nanti adik-adik harus menggambar garis lurus ya sepanjang berapa? 10 cm. Nah, gunakan penggaris ya, Dek ya. Nah, seperti ini nih. Ya. Ini adalah titik O. Ya, titik awal. Titik akhirnya ini supaya beda dengan soal sebelumnya berarti kita pakai E aja ya. Nah, kemudian ini sudutnya tadi berapa? 120 derajat. Nah, seperti ini. Nama vektornya adalah OE. Oke, paham ya? Kemudian panjangnya ini 10 cm. Nah, coba ini hanya sketsa ya. Sekali lagi ini hanya sketsa. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan di buku harus menggunakan penggaris. Ya, gambarkan garis sepanjang 10 cm. Ya, harus pas. Ya, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya yang B ya. Gambarkan vektor negatif. Nah, ini vektor negatif dari nomor A. Jadi maksudnya kita diminta untuk menggambar vektor negatif dari OE. Nah, vektor negatif berarti itu vektor yang berlawanan arah dengan vektor OE ya. Namanya berlawanan arah, kalau ini arahnya adalah serong ke mana nih? Ke kanan, ke kiri atas ya. Berarti kalau berlawanan arah nanti vektornya harus serong ke kanan bawah. Nah, sesimpel itu sebenarnya ya. Nah, kita gambar seperti ini. Kemudian panjangnya ini harus sama ya. Jadi kalau ini 10 cm, ini juga harus 10 cm ya. Lalu misalkan ini titik O, ini titik E, sekarang ini titik O, ya ini berimpit ya. Misalkan ini adalah titik F. Nah, OF ya. Jadi OF itu merupakan vektor negatif dari vektor OE ya. Jadi OF itu sama dengan minus OE atau dibalik juga sama aja ya. OE itu sama dengan minus dari OF. Nah, kemudian sudutnya berapa? Ini kan membentuk garis lurus. Ya, namanya berlawanan, kan berlawanan 180 derajat. Nah, itu kalau yang kita gunakan di dalam komunikasi kita sehari-hari ya. Misalkan sifatnya A berlawanan 180 derajat dengan sifatnya B. Nah, itu kalau kita nyatakan dalam vektor nanti kira-kira seperti ini ya. Berarti ini totalnya 180 derajat. Sudah ada 120 derajat, berarti sisanya tinggal 60 derajat. Nah, ini sudutnya ya. Jadi vektor negatif dari OE itu adalah OF, membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Oke, gampang ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk latihan 3.1 ya, soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Semoga video ini bermanfaat. Kemudian jika ada pertanyaan ya, silakan tulis di kolom komentar. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini ya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Kemudian jika kalian merasa video ini bermanfaat ya, silakan dibagikan ke teman-teman kalian. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.